Tuan Guan saya Xiao Xin. Memberi hormat. Pelacur ini. Untuk siapa kau memasang wajah cemberut itu? Kusarankan kau berpikir baik-baik. Jika kau tidak patuh, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Apa kau dengar aku? Xiao, kau berani menculikku. Jika Wei Xiu tahu, kau akan membayarnya. Begitukah? Su Moxue, apa kau benar-benar berpikir si bodoh Wei Zhu akan berani datang dan menyelamatkanmu? Xiao Xin, kau akan membayar atas kebodohanmu. Jika Wei Xiu tahu, keluarga Xiao akan hancur total. Su Moxue, kau begitu naif. Kukatakan padamu, tempat ini bukan di Sabolin. Ini juga bukan Sangjin. Ini adalah ibu kota kekaisaran di wilayah keluarga Xiao saya. Dengan koneksi Wei Zhu, ingin bertanya. Bahkan jika dia membalikkan ibu kota kekaisaran, dia tidak akan menemukannya. Jangankan Wei Zhu, si bodoh itu tidak dapat menemukan tempat ini. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani datang. Benar. Ayah, bagaimana? Masih tahu aku ayahmu? Ku bilang, jika kau ingin mengakuiku sebagai ayahmu lagi, putuskan hubungan dengan si bodoh Wei Zhu segera. Putuskan semua hubungan, dan nikahi tuan muda Xiao tanpa ribut-ribut. Apakah kau yang merencanakan penculikan aku oleh keluarga Xiao? Apa kau pantas disebut ayah? Aku ayahmu, anak durhaka. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau benar-benar berpikir, kau semacam putri keluarga Su. Kau hanya beruntung bahwa aku menerimamu. Selain itu, keluarga Xiao terkemuka. Tuan muda Xiao adalah calon kepala keluarga Xiao. Bagaimana dia bisa lebih buruk dari si bodoh Wei Zhu? Ayah mertua saya yang baik, bermata jeli. Su Moxue, kusarankan kau menurut untuk menikah dengannya. Di masa depan, keluarga Xiao saya pasti akan menghadiahimu dengan murah hati. Aku lebih baik menikahi pengemis daripada menikah denganmu. Kau, dasar anak durhaka. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda Xiao? Ku bilang, perintah orang tua dan kata-kata Mak Komblan, pendapatmu tidak berharga. Selain itu, tempatkan si bodoh Wei Zhu itu dan tuan muda Xiao bersama. Tanyakan pada setiap wanita di dunia, mana yang tidak ingin menikahi tuan muda Xiao? Karena kau sangat menyukainya, maka kau menikahlah dengannya. Kau. Akan kubunuh kau. Ayah mertua tersayang. Dalam 2 hari, kita akan mengadakan upacara pernikahan. Jika kau melukai dia, bukankah itu akan kehilangan muka bagiku? Tuan muda Xiao, bocah ini telah menghinamu begitu. Ini benar-benar kegagalanku sebagai orang tua. Tidak apa-apa. Aku punya caraku untuk membuatnya mau menikah. Jadi, apakah kau akan memilih untuk menikah, atau aku harus mengunggahnya secara daring? Pada saat itu, belum lagi si bodoh Wei Zhu, bahkan tidak perlu, bahkan reputasi keluarga Su akan benar-benar hancur. Aku akan menikah. Betul sekali. Kukatakan padamu, mereka yang datang ke pernikahan, semuanya adalah tokoh terkemuka dari keluarga kaya. Bahkan jika kau berpura-pura, kau harus memasang wajah bahagia untukku. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Layak menjadi menantu laki-lakiku yang baik. Kau benar-benar tangkapan yang berharga. Aku akan pergi dan membuat pengaturan pernikahan. Ayah mertuaku sayang, ingatlah untuk mengundang semua sosialita dan tokoh berpengaruh. Pernikahan ini, keluarga Xiaoku akan membuatnya spektakuler. Ya.
Bajingan Xiao Jin itu benar-benar berani menculik Mo Zui. Sepertinya keluarga Xiao tidak ingin hidup lagi. Xiao Xin ini sangat licik. Dia sebenarnya diam-diam memindahkan Nona Su ke tempat terpencil ini. Jika bukan karena bertahun-tahun yang lalu, kami menanam mata-mata di sini. Aku khawatir hari ini. Lanjutkan ke pabrik kimia secepat mungkin. Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Xiao. Ya, Lihatlah pinggang ramping istriku. Sungguh indah. Su Mozie, jangan keterlaluan. Karena kau memilih untuk menikah, maka layani tuan muda ini dengan patuh. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya. Xiao Jin, lepaskan tangan kotormu dariku. Siapa itu? Jadi kau dasar udik. Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak disangka kau bisa menemukan tempat ini. Omong kosong. Xiao Jin, kau berani sekali. Berani menculik Mo Zui. Aku tidak bisa. Kau membunuhku. Hanya kau seorang petani rendahan. Berani bermimpi menghancurkan keluarga Xiao kami. Kau benar-benar delusi. Wei Xiu, seharusnya kau tidak datang. Apel, kau kasihan padanya. Tidak Tuan Muda Xiao? Bukankah kita akan menikah jika karena orang ini lelucon muncul dan tersebar luas? Itu akan memengaruhi reputasi keluarga Xiao. Seperti yang diharapkan dari putri sulung keluarga Su. Kau mengerti tata krama sosial. Hanya lebih baik daripada beberapa udik kampungan. Jauh lebih kuat. Aku tidak tahu. Anjing-anjing kampung tertentu ini. Bisakah kau mengerti bahasa manusia? Bersikaplah baik dan menghilanglah. Cepat pergi dari sini. Jangan seperti badut. Mempermalukan dirimu sendiri di sini. Wei Xiu, ini bukan desa Bolin. Sebelum semuanya lepas kendali, pergilah cepat. Karena aku di sini. Tidak ada alasan untuk pergi di tengah jalan. Baiklah. Kau sangat menyukai tempat kami. Kalau begitu tinggallah saja. Uang cai kami. Hanya kesepian. Mengapa tidak kau tinggal dan menemaninya? Jadilah anjing penjaga. Tuan Wei, hati-hati. Gigit dia sampai mati. Binatang buas. Berisik keluar. Wei Zhu, apa yang kau lakukan pada sayangku? Itu hanya binatang mirip manusia. Sama seperti pemiliknya. Menindas yang lemah. Wei Zhu, siapa yang kau panggil nama? Jadi itu anjingmu. Tidak heran. Menggonggong begitu banyak. Wei Zhu, siapa yang memberimu nyali untuk mengamuk di sini? Tunggu sampai ayahku datang, dia tidak akan melepaskanmu. Ayahmu datang. Bukankah dia akan seperti itu? Kau. Bagus. Saudara-saudara. Siapapun yang bisa melepaskan lengan dan kaki anak ini, aku akan memberi mereka 1 juta. Siapapun yang bisa membuat anak ini diam selamanya, aku akan memberi 5 juta. Pergi. Bahkan, trik-trik licikmu. Kau juga bukan itu. Wei Zhu, apa kau gila? Kau berani memukulku di wilayah keluarga Xiao? Apa kau ingin memulai perang dengan keluarga Xiao? Di belakangku adalah keluarga papan atas Dexia. Jika kau berani membuat masalah lagi,
Tidak akan ada tempat bagimu di Daxia. Fitnah. Jelas kau, yang pertama kali tidak menghormati Tuan Wei, memutarbalikkan fakta, bajingan tak bermoral yang tidak membedakan yang benar dan yang salah. Apa yang benar dan salah? Di mana hitam dan putih? Sekarang di wilayah keluarga Xiaoku. Bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu? Tuan mudaku adalah Taipan papan atas. Betapa mulianya statusnya. Hanya seorang orang kaya baru. Di dalam tulangmu masih seorang orang rendahan yang hina. Kau, Apa yang kalian katakan tidak salah. Aku Wei Shu. Berasal dari sebuah desa pegunungan kecil. Orang biasa yang berjalan keluar, tidak banyak belajar. Tidak bisa mengatakan sesuatu yang mendalam. Bagus kalau kau tahu. Udi kembali ke desamu. Tetaplah menjadi tuan kecil lokalmu. Peliharalah babimu dan tanamlah sayuranmu. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Orang desa seharusnya datang. Tapi, aku mengerti satu hal. Jika seseorang tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung mereka. Kau Xiao Jin sengaja menghinaku. Maaf sekali. Kau salah orang. Jadi, maksudmu mengatakan, aku harus menjadikanmu contoh. Aku akan memberitahumu ini. Keluarga Xiaoku berada di puncak Daxia. Hari ini sudah jelas bahwa kaulah yang menyebabkan masalah di sini. Apakah kau laki-laki? Wei Xiu, maafkan aku. Aku akan menemukan cara untuk menebusnya. Pergi cepat. Kau tidak berhutang apapun padaku. Apa yang benar-benar kuinginkan, kau tahu betul di hatimu. Menggantinya. Kau harus menggantinya. Kupikir, kau harus datang ke rumah kami dan menjadi anjing penjaga. Dengan begitu, tidak hanya kau bisa melihat Nona Su setiap hari. Malam, kau juga bisa mendengar Nona Su mengerang di tempat tidur. Aku baik padamu kan? Bayangkan, di malam hari, mendengar wanita yang paling kau cintai bercinta dengan pria lain di sebelah. Perasaan itu sungguh murah untuk pecundang ini. Mungkin orang ini sedang mendengarkan sambil menggunakan tisu. Xiao Xin, itu keterlaluan. Sialan. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Aku memberimu muka dengan menikahimu. Jika kau berani menentangku lagi, demi pecundang ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Xiao Jin, kau sedang mencari mati. Jadi, kau kasihan padanya. Aku sedang mendisiplinkan wanitaku. Apa hakmu mengkritikku? Lagi pula, bahkan jika aku menghajarnya sampai mati, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau berani menyentuhnya lagi, keluargamu Xiao akan lenyap. Ancaman. Apa kau mengancamku? Biar ku beritahu kau, sejak aku kecil, hal yang paling tidak kutakuti adalah ancaman. Karena mereka yang berani mengancamku, semua berakhir berlutut di tanah memohon maaf padaku. Wei Su, pergi cepat. Jangan khawatirkan aku. Moksui, selama aku di sini hari ini, aku takkan membiarkanmu menikah dengannya. Dia tidak akan menikah denganmu? Selama aku masih ayahnya. Biar ku bilang dasar bajingan. Bahkan Ruyan dari desa Bolin adalah bajinganku. Apa? Moksui adalah tak terbantahkan, ia adalah nona muda keluarga Xiao. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Hentikan ide ini. Mungkinkah membiarkan Moksui menikahi Xiao Jin adalah kesepakatan antara kau dan Xiao Jin? Apakah idemu agar Xiao Jin menculik Moksui? Apa kau harus mengatakannya sekasar itu? Membuatnya terdengar seperti aku sebagai ayahnya menjual putriku. Keluarga Xiao itu terpandang. Tuan muda Xiao adalah calon kepala keluarga Xiao. Di seluruh Daxia, berapa banyak pemuda yang bisa mencapai levelnya? Moksui menikah dengannya sangatlah masuk akal. Apa ada masalah dengan itu?
Sangat masuk akal. Itu hanya perspektifmu. Sudahkah kau mempertimbangkan pendapatnya? Pernikahan adalah urusan yang diputuskan oleh orang tua dan diatur oleh Mak Comblan. Pendapatnya tidaklah penting. Lagi pula, menempatkan si pecundang sepertimu di samping Tuan Muda Xiao? Apakah pilihan itu sulit? Jangan tanya aku. Tanyakan pada wanita manapun di dunia ini. Dan mereka tak akan memberimu jawaban yang berbeda. Cukup. Jangan bicara lagi. Anak gadis yang sudah dewasa bagai air yang tumpah, bahkan aku ayahnya, kini diperintah olehnya. Lupakan saja. Tapi pikirkanlah sendiri. Beberapa hal telah terjadi. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Kau sendiri yang tanggung. Maafkan aku, Wei Xiu. Bukankah kau bilang, kau ingin hidup untuk dirimu sendiri? Kenapa kau tidak melawan? Wei Xiu. Maaf, aku tak pantas untukmu. Aku berhutang padamu. Biarkan aku membayarmu di kehidupan selanjutnya. Jika aku jadi kau, aku akan mencari sudut untuk bersembunyi. Betapa memalukan. Tuan Wei. Kami telah menemukan pedagang manusia itu. Anak buahku sedang membawanya ke sini. Tunggu sebentar. Tidak. Aku bicara padamu bajingan kecil, sudah selesai. Apa kau benar-benar berpikir kita semut, sebebas dirimu? Wei Xiu, berhenti membuat masalah. Ini pilihanku sendiri. Ini juga takdirku. Kukatakan, selama aku di sini, tak seorang pun bisa memaksamu. Tuan Muda Xiao, bawa si bodoh ini keluar dari sini. Kita perlu melanjutkan diskusi pertunangan ini. Kau tua bangka. Kau yang menyebabkan ini terjadi hari ini. Bajingan kecil, kau pikir kau bisa menakuti siapapun dengan menculik seseorang? Apa kau benar-benar berpikir kami tidak berguna sepertimu? Apa yang kau takutkan? Apa yang kau takutkan? Apa yang kutakutkan? Aku tak mengenalnya sama sekali. Apa kau mengenalinya? Tanyakan dan kau akan tahu. Tuan Muda Xiao, selamatkan aku. Tuan Muda Xiao, selamatkan aku. Bicaralah. Apa yang kau tahu? Kalau tidak, hanya untuk perdagangan manusia dan pemerasanmu, itu sudah cukup untuk mengeksekusimu beberapa kali lipat. Tuan Muda Xiao ini, kalian beberapa, tangkap para penipu ini, patahkan kaki mereka dan usir mereka. Kau cari mati. Sekarang kau bisa bicara. Dasar jalan. Karena kalian tak punya hati, jangan salahkan aku jika aku kejam. Wei Zhu, aku sudah bilang. Aku peringatkan kau, jangan sembarangan bicara tentang hal-hal yang seharusnya tidak kau bicarakan. Aku takkan ragu untuk membungkammu selamanya. Kalian semua telah melakukan segala macam kejahatan, dan kalian ingin aku yang disalahkan. Tidak mungkin. Dulu, orang tuamu dilukai oleh keluarga Liu dan Xiao yang bekerja sama. Apa katamu? Kau bohong. Apa hanya karena kau mengatakannya? Apa kau punya bukti, Maman? Aku peringatkan kau, sebelum kau memfitnah siapapun, pikirkan baik-baik. Apakah kau mampu menyinggung keluarga Xiao? Dulu, saat aku kekurangan uang, aku berencana memerasmu, karena kau tak punya hati. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Dulu keluarga Xiao memulai bisnis mereka dengan pabrik kimia. Seiring keluarga Xiao membangun semakin banyak pabrik, tahun ini ketika mereka membangun pabrik di desa Bolin, mereka diam-diam mencoba membuang limbah kimia. Orang tuamu menemukannya, dan saat mereka hendak melaporkannya, mereka dibunuh oleh keluarga Liu dan Xiao yang bekerja sama. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Ini memang tulisan tangan ayahku.
Lin Qian. Bawa dia pergi. Ya, Orang bodoh yang picik. Apa kau tahu? Pabrik keluarga Xiao telah membawa berapa banyak keuntungan bagi desa ini? Jadi bagaimana jika mereka membuang sedikit limbah? Omong kosongmu. Air limbah ini tidak hanya mencemari tanah dan lahan pertanian, tetapi juga bersifat karsinogenik demi keuntunganmu sendiri. Kau telah merugikan generasi desa Bolin. Aku tak peduli dengan nyawa orang lain. Jika kau menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan, kau pantas mati. Tepat. Dua orang tua bodoh tak berguna, melahirkan makhluk kecil yang tak berguna. Seluruh keluargamu bajingan miskin. Pantas mati. Ulangi perkataanmu itu. Ku bilang. Seluruh keluargamu bajingan miskin. Pantas mati. Rasain. Yang paling aku sesali sekarang adalah tahun itu tidak menyingkirkan bocah haram kecil sepertimu. Bajingan kecil. Membiarkanmu hidup selama bertahun-tahun sudah merupakan belas kasihan keluarga Xiao. Jangan keterlaluan. Gila. Apa yang kau tertawakan? Kukira hanya kau yang tak berguna. Tak kusangka seluruh keluargamu Xiao busuk sampai ke akar-akarnya. Kalau begitu, keluarga Xiao tidak punya alasan untuk ada. Langit akan segera hujan. Dia sudah mengose. Jika memang begitu, mari kita gunakan hujan ini untuk membersihkan belatung-belatung busuk yang menjijikkan ini. Hari ini, aku Weisu ada di sini untuk mencari keadilan bagi orang tuaku yang menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun. Kau membunuh orang tuaku demi keuntunganmu sendiri dan tetap tidak menyesal. Apakah kau merasa bersalah? Aku beritahu kau sekarang. Bahkan jika aku hidup kembali, aku tetap akan menabrak mereka. Xiao Jin. Keluargamu Xiao secara ilegal membuang limbah, merugikan desa Bolin. Untuk menutupi kebenaran, kau memerintahkan pembunuhan orang tuaku. Apakah kau merasa bersalah? Ya ampun. Aku sangat takut. Bajingan. Biar ku katakan ini. Keluarga Xiao bisa mengambil nyawa orang tuaku dulu. Hari ini, hal yang sama berlaku untukmu Weizhu. Hari ini, aku akan mengirim seluruh keluargamu untuk berkumpul kembali di neraka. Kau cari mati. Weizhu, apa yang kau lakukan? Wilayah siapa ini? Aku akan membuat keluarga Xiao membayar dengan darah atas ketidakadilan yang diderita orang tuaku dan aku. Keluarga Xiao menghancurkan kampung halamanku dan membunuh orang tuaku. Akan dimusnahkan sekarang. Lelukon. Hanya kau. Bajingan kecil dari daerah Kumun. Benih liar. Kau hanya pernah melihat keluarga kecil seperti keluarga Su. Warisan keluarga Xiao adalah sesuatu yang bahkan tak dapat kau bayangkan. Dan kau masih berdelusi untuk memusnahkan kami. Mimpi saja. Aku mengandalkan diriku sendiri. Aku berjalan keluar dari sebuah desa pegunungan kecil. Setiap sen yang kuperoleh adalah dasar bagiku untuk memandang rendah dirimu. Itulah perbedaan antara kau dan aku. Omong kosong apa? Bukankah kau bilang kau akan memusnahkan keluarga Xiao? Ayo. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan mulai dengan kepala keluarga Xiao dan menyelesaikan masalah ini. Lin Qian, dalam 10 menit. Aku ingin anjing tua itu Xiao Yongqian diseret ke sini. Jika dia terlambat semenit saja, aku akan memotong satu jari putranya. Kau berani. Kukatakan padamu, ketika ayahku sampai di sini, kau mati. Karena kau begitu ingin mati, aku tak keberatan mengantarmu ke jalanmu.
Wei Zhu, setelah bertahun-tahun di dunia luar, aku tak percaya kau masih begitu biadab. Kau bahkan menginginkan kepala keluarga Xiao? Kurasa otakmu telah ditendang keledai. Kusarankan kau cepat bunuh diri dan minta maaf. Kalau tidak, keluarga Xiao akan membuatmu berharap kau mati. Memohon mati tapi tak bisa. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku hampir lupa. Aku tak menyangka kau si pecundang. Cukup bijaksana. Aku baru saja berurusan dengan idiot ini. Aku benar-benar melupakanmu. Apa yang akan kau lakukan? Aku berkerabat dengan keluarga Xiao melalui pernikahan. Beraninya kau menyentuhku? Dewa Guan adalah simbol keadilan. Kau sampah masyarakat. Beraninya kau menyembah Dewa Guan. Ayah, ibu, putra kalian tidak berbakti. Aku membiarkan kalian mati sia-sia selama ini. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kalian sendiri. Di hadapan Dewa Guan, bersujud dan minta maaf kepada kami. Sebagai teman, kau membunuh penduduk desa demi uang. Kau pantas mati. Sebagai seorang ayah, kau memperlakukan putrimu seperti sampah. Kau pantas mati. Sebagai manusia, kau memperdagangkan manusia dan membunuh penduduk desa. Kau pantas mati 10.000 kali. Orang tuaku selalu memberitahuku, keluarga adalah kerabat terdekatmu. Kalian harus saling membantu. Desa ini kemudian bisa makmur. Tapi kau sudah kehilangan semua nurani. Kau telah melakukan setiap perbuatan jahat. Su Moksue, bisakah kau hanya diam dan menonton? Ayahmu sendiri ditindas. Kau membunuh orang tua Wei Zhu. Dan sekarang, kau ingin menghancurkan hidupku. Kau tak pantas menjadi ayahku. Jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkan mereka. Apa salahku? Kau memang keras kepala. Bahkan sekarang, kau tak tahu pertobatan. Baiklah, kau pergi ke sana. Dan secara pribadi mengaku kepada orang tuaku. Kau tak bisa membunuhku. Selama keluarga Xiao masih berdiri, kau tak pantas menantangku. Tuan Muda Xiao, tolong selamatkan aku. Aku berjanji. Aku akan mengabdikan diriku untuk keluarga Xiao. Orang tua, pergilah mati di tempat lain. Kau mengotori celanaku. Tuan Muda Xiao, kita keluarga. Siapa yang sekeluarga denganmu? Kau bukan apa-apa selain anjing keluarga Xiao kami. Jika kau masih bisa menggigit, keluarga Xiao tidak akan keberatan memberimu tulan. Tapi kau sekarang hanyalah anjing tua ompong.
Seseorang. Seret sampah tak berguna ini keluar dari sini. Aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera datang. Hari ini, setiap kata yang kau ucapkan akan dibayar. Wei Su pergi cepat. Su Moksue. Jika kau berani mengikuti sampah ini, jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan khawatir. Kami tidak akan pergi. Aku menunggu keluarga Mu Xiao untuk dikubur bersama orang tuaku. Sampang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lumpuhkan dirimu di hadapanku. Dan aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang tak terlalu menyakitkan. Lututku. Langit yang berlutut. Dan ke bumi. Dan kepada leluhurku. Tapi untuk orang tak berguna sepertimu, aku takkan membungkuk. Kau masih belum memahami situasi. Mereka yang akan memohon kematian adalah keluarga Mu Xiao. Bodoh kalian. Ketika ayahku tiba, siapkan leher kalian. Tunggu hukuman dari keluarga Xiao. Aku menunggu. Jadi begini. Kau sudah menunggu beberapa saat. Xiao Yongqiang anjing tua itu. Apa dia takut datang? Wei Zhu, jika kau berani menghina kepala keluarga Xiao lagi, aku akan merobek lidahmu. Orang yang begitu tercela. Apa dia butuh hinaanku? Keluarga Mu Xiao mempermalukan nama keluarga bangsawan. Dari mana sampah ini? Berani melontarkan omong kosong seperti itu. Kau cari mati. Salam tetua Xiao. Ayah, akhirnya kau datang. Bajingan mana yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Xiaoku? Apa kau bosan hidup? Ayah, ini adalah anak haram dari kedua. Sampah dari desa Bolin itu. Dia tidak hanya ingin mencuri Moksue, tetapi dia juga berulang kali menghina keluarga Xiao kita. Mengatakan dia akan mencari keadilan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Keadilan. Seorang petani desa berani bicara tentang keadilan. Seret dia pergi dan singkirkan dia. Layak jadi patriark keluarga Xiao. Kesombongan ini persis seperti putramu yang sia-sia. Bajingan, kau bosan hidup. Sekarang semua orang sudah di sini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Xiao Yongqiang, apa kau sadar akan kejahatanmu? Sadar akan dosa. Aku sudah hidup selama ini, dan kaulah orang pertama yang berani mempertanyaiku. Kau menghancurkan desa, membanjiri ladang, dan membunuh orang tak bersalah. Apa kau masih menyangkal kesalahanmu? Kesombonganmu sungguh menjijikan. Tapi satu hal, sama seperti orang tuamu yang tidak berguna, persis sama, aku memberitahumu, tak ada yang berani berdebat dengan keluarga Xiao, karena keluarga Xiao adalah alasan itu sendiri. Jadi, hari-hari baik keluarga Mu Xiao sudah berakhir. Kurasa aku harus MINDICUI akan MW. Aku baru saja mendapatkan dana dari konglomerat Wanjin. Pada saat itu, keluarga Xiaoku akan naik lebih tinggi lagi. Secara global, kita akan berada di puncak. Dasar orang rendahan. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Baiklah. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu mati mengetahui kebenarannya. Berpikir untuk mencari seseorang untuk menyelamatkanmu sekarang. Terlambat. Lihat nah. Presiden konglomerat Wanjin membalas panggilanku. Astaga. Presiden itu terkenal sulit dihubungi. Keluarga Xiao kita benar-benar menerima panggilan pribadinya. Halo. Tuan Presiden. Halo. Idiot. Kakak datang. Apa kau tuli? Kemari dan mohon ampun. Ini tidak mungkin. Ayah, apakah ini benar-benar panggilan Presiden Wanjin? Kenapa sih tidak berguna ini menelepon? Ini tidak mungkin. Panggilan ini. Aku mendapat nomor ini saat aku mengunjungi konglomerat. Tidak mungkin ada kesalahan. Mungkinkah? Dia Presiden konglomerat Wanjin. Bagaimana mungkin? Su Qiang bilang.
Dia hanyalah bajingan desa. Bagaimana mungkin dia, presiden misterius itu? Apa kau benar-benar presiden konglomerat Wanjin? Ayah, Sudah kubilang. Aku sendirian membangun Wanjin Konglomerat. Keluarga Shao yang menyedihkan. Di hadapanku. Bukan apa-apa. Kubilang. Dengan aku Wei Shu di sini. Tak seorang pun akan memaksa Moksui membuat keputusan yang bertentangan dengan keinginannya. Setiap kata adalah benar. Sayang sekali. Kau tidak percaya padaku. Aku tahu. Kau pikir seseorang dari desa sepertiku tidak memenuhi syarat atau mampu menjatuhkan keluarga Xiao. Tapi hari ini kukatakan padamu. Hanya aku, Wei Shu, sebagai pendiri Wanjin Konglomerat. Itu sudah cukup. Dia benar-benar melakukannya. habis sudah. Semuanya berakhir. Shao Yongqiang, aku akan bertanya sekali lagi. Kenapa harus? Bahkan jika kau presiden konglomerat Wanjin, lalu kenapa? Paling buruk kami keluarga Shao tidak membutuhkan dana ini. Jika kau punya nyali, kau akan melawan aku Taipan nomor 1 di Daxia. Bertarung sampai mati bersama. Apakah kamu berani? Lawan aku. Kurasa kau tidak memenuhi syarat. Dalam 5 menit. Cairkan semua arus kas perusahaan. Aku ingin keluarga Xiao hancur. Wei Xiu, Wanjin Group. Tapi ini adalah pekerjaan hidupmu. Bukankah ini terlalu impulsif? Wei Zhu, apa kau harus bertindak sejauh ini? Kamu benar-benar gila. Hutang harus dibayar. Nyawa yang diambil harus ditebus. Keluarga Shao harus membayar atas kematian. Kematian orang tua harus dibayar. Presiden Direktur, Anda masih terlalu muda. Keluarga Xiaoku selama puluhan generasi membangun kerajaan komersial yang luas ini. Berbagai jenis industri yang terlibat. Kau bahkan tak bisa membayangkannya. Konglomeratmu yang berumur 1 dekade. Tak peduli seberapa kaya, berapa banyak yang dimilikinya. Ingin menghancurkan keluarga Xiao, kamu benar-benar hanya orang gila yang berbicara omong kosong. Jika kau tidak bertanya, aku akan lupa. Aku tidak lagi di manajemen. Jadi aku tidak terlalu tahu berapa banyak uang yang dimiliki konglomerat ini. Namun, untuk berjaga-jaga, minta cabang Eropa, Amerika Utara, dan Australia menyiapkan semua uang mereka dan bersiap siaga. Berpura-pura tegas. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh konglomerat Wanjin. Tidak di posmu. Apa yang kau lakukan di sini? Zhao Heavy Industries telah sepenuhnya diakuisisi oleh konglomerat. Ini adalah total aset perusahaan. Terimalah Tuan Wei. Siapa yang memberimu nyali? Jangan terburu-buru anjing tua. Ini baru permulaan. Anjing tua, bukankah kau bilang keluargamu Xiao punya banyak industri dan koneksi? Jangan khawatir. Aku Wei Zhu akan melucuti semuanya satu persatu. Xiao Energy, Direktur Eksekutif, secara khusus menyerahkan semua aset kepada Tuan Wei. Semua aset kepada Tuan Wei. Ayah, bagaimana ini mungkin? Perusahaan kita yang paling menguntungkan, semuanya telah dibeli olehnya. Jangan khawatir. Aliran kasnya tak akan bertahan lama. Dia sudah di ujung tanduk. Jika kita bertahan sedikit lebih lama, yang pertama jatuh adalah dia Wei Zhu. Ya, benar sekali. Hanya dengan aset 10 kali lipat lebih besar dari kita, keluarga Xiao kita. Hanya dengan begitu keluarga Xiao kita memiliki kesempatan untuk dihancurkan. Aku tidak percaya bahwa Presiden Wanjin memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Di ujung tanduk, terus menelan. Xiao Heavy Industries dan Xiao Energy sudah batasnya. Jika dia tidak berhenti, begitu aliran kasnya putus, nasib konglomerat Wanjin akan lebih buruk lagi. Wei Xiu, cukup. Jangan hancurkan dirimu demi balas dendam. Wei Zhu ingin menghancurkan keluarga Xiao? Itu akan menjadi keputusan paling disesali dalam hidupmu. Jangan khawatir. Yang akan menyesal pada akhirnya hanyalah keluargamu Xiao. Baiklah. Aku tak sabar untuk melihat. Setelah runtuhnya konsorsium Wanjin, kau berlutut di hadapanku. Keluarga Xiao telah membesarkanmu begitu lama, dan kau ingin memberontak.
Xiao Education, Xiao Real Estate. Xiao Finance. Saya datang khusus kepada Tuan Wei untuk menawarkan semua aset saya. Sepertinya, aku benar-benar meremehkan keluarga Xiao. Aset keluarga Xiao sangat besar. Patriark Xiao. Lihatlah. Apakah ada lagi yang kau lewatkan? Sudah berakhir. Keluarga Xiao tamat. Habis sudah. Tuan Wei. Saya mohon belas kasihan Anda. Tuan Wei. Saya sungkam kepada Anda Tuan Wei. Patriark Xiao. Benar-benar mudah beradaptasi. Barusan kau memanggilku bajingan. Dan sekarang kau melakukan tindakan sebesar ini. Aku seorang bajingan. Tidak bisa menerima tindakan berlutut seperti ini. Tidak Tuan Wei. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan. Tuan Wei kumohon. Yang harus kau syukuri bukanlah aku, melainkan orang tuaku yang meninggal secara tidak adil. Tidak. Jangan dibakar. Aku memberimu kesempatan. Jangan dibakar Tuan Wei. Fondasi keluarga Xiao saya tidak bisa dihancurkan oleh tangan saya. Jangan dibakar. Tidak Tuan Wei. Tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Ayah. Ibu. Aku membakar semua milik Xiao untuk kalian. Fondasi keluarga Xiao saya tidak bisa dihancurkan oleh tangan saya. Tidak, jangan. Xiao Yongqiang. Kau telah hidup nyaman terlalu lama. Sekarang giliranmu untuk membayar hutang-hutang GMO. Dibutakan oleh keserakahan. Kau menghancurkan tanah yang subur. Dan bahkan mencoba membeli hati orang-orang dengan uang. Ayah. Ibu. Putramu akhirnya membalaskan dendam kalian. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku sama sekali tidak bahagia saat ini. Aku ingat ketika aku masih kecil. Orang tuaku mengatakan kepadaku, ketika seorang anak laki-laki tumbuh dewasa, harus pergi keluar dan mencari jalannya sendiri. Tapi sekarang, aku telah menjadi presiden perusahaan multinasional. Tapi jika aku bisa, aku akan menukar semua ini demi keselamatan keluargaku. Menangislah jika kau mau. Pria tak mudah menangis. Hanya saja tidak saat hati mereka hancur. Tuan Wei, seharusnya tepat di depan. Liu Xiaobiao, adik perempuan Liu Ruyan. Gadis, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan alat kakak. Karena tidak punya mata. Jangan sentuh adikku. Adikmu. Kuburan yang kita gali ini adalah milik adikmu. Tidak takut kualat. Pembalasan. Biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Saudara Long telah menyukai tanah ini. Hari ini bahkan, Raja Langit sendiri harus menggali. Tapi kau gadis kecil lumayan juga. Kulit halus dan lembut. Nyalimu besar juga, aku suka itu. Di hutan belantara ini. Kenapa kau tidak pergi? Apa kau mau melakukan sesuatu dengan kami? Aku benci. Aku tunangan tuan muda keluarga Su. Coba saja sentuh aku. Maksudmu keluarga Su dari Shangjin? Takut sekarang kan? Sekarang pergi dari sini. Bagaimana dengan keluarga Su Shangjin? Siapa? Siapa yang menendangku? Cari mati ya.
Siapa yang memberimu nyali untuk mengacaukan tanah ini? Kakak ipar. Kau, adik perempuan Ruyan Piao Piao. Kakak ipar. Kau di mana saja selama ini? Kau menyebabkan adikku meninggal, dan sekarang bahkan tempat peristirahatannya akan dihancurkan. Laki-laki macam apa kau ini? Maafkan aku. Aku sangat berhutang budi padamu. Jangan khawatir. Dengan kakak iparmu di sini, tak akan ada yang berani mengganggumu. Nah, kau cukup sombong. Aku ingin tahu apakah kepalamu lebih keras atau mulutmu. Tangkap dia. Sakit. Aku tantang siapapun untuk tidak menghormati Tuan Wei. Jalan. Ku bilang, lepaskan aku sekarang. Atau ketika saudara Long sampai di sini, kalian semua mati. Kakak ipar, kau harus pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini? Jangan khawatir, ibuku sudah setuju dengan lamaran keluarga Su dari ibu kota. Mereka tidak akan berani macam-macam denganku. Sialan, aku tidak ingin membuka kedokmu tadi, tapi kau masih beraktingkan. Semua orang tahu, putra sulung keluarga Su di ibu kota, bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan dia melamar Ha. Kau telah dijual oleh ibumu. Diam kau. Kenapa harus? Kakak ipar, kau pergi dulu. Aku akan menelepon keluarga Su untuk menangani ini. Dengan aku di sini, tak seorang pun bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Baiklah. Jangan ada yang bergerak. Saat saudara Long tiba, kalian semua mati. Saudara Long ya, Ya. Tuan Wei, sudahkah kau berurusan dengan premanmu? mereka hampir tidak bernapas. Apa perintah Anda? Bawa dia ke bukit belakang. Berhenti. Sekarang segera. Sobat. Pamer di depanku. Kau benar-benar menganggapku orang bodoh. Teruslah berteriak. Saat bosmu datang, kau tak akan punya kesempatan. Tuan Wei, kami telah membawanya. Ada instruksi lebih lanjut. Apakah itu dia? Ini tidak mungkin. Mereka berani mengganggu makam istriku. Kau paham maksudku? Aku paham. Bawa dia pergi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Jangan takut. Ruyan sudah tiada. Kau akan menjadi adikku mulai sekarang. Tak seorang pun bisa mengganggumu. Kakak ipar, Ada apa katakan padaku? kau harus menyelamatkanku. Aku tidak mau menikah dengan pria sakit-sakitan itu. Dulu adikmu dan aku. Itu karena campur tangan ibumu. Kami berpisah. Aku tak akan membiarkan hal semacam ini terjadi padamu lagi. Tapi keluarga Su sangat kuat. Dan ibuku sudah menerima hadiah pertunangan mereka. Kekuatan keluarga Su. Jika tinggi mereka di sini, maka kakak iparmu aku. Aku mungkin sekitar di sini. Tapi, Ada apa? Apa kau tidak percaya padaku? Kau pulang bersamanya dan istirahatlah yang cukup. Makam Liu Ruyan, aku dan adikmu sudah lama tak bertemu. Ada banyak yang ingin kukatakan padanya. Ruyan. Aku terlambat. Selama bertahun-tahun ini. Setiap hari, setiap saat aku memikirkanmu. Aku tak berguna. Mugang benar. Aku memang payah. Orang-orang yang susah payah kulindungi. Pada akhirnya aku tak bisa melindungi satupun. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Piao Piao dengan baik untukmu. Aku tak akan membiarkan dia mengulangi kesalahan kita. Hari sudah larut. Aku akan menemuimu lagi beberapa hari lagi.
Apakah itu kau? Ruyan, Kau menyakitiku. maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Kau terlihat sangat mirip dengan almarhum temanku. Aku Su Moksui dari keluarga Su di Sanjing. Cara menjemput seseorang. Ini cukup unik. Aku benar-benar salah mengira kau orang lain. Jika kau merasa tersinggung, aku bisa memberikan kompensasi. Aku hanya sangat merindukannya. Aku tidak sengaja mendengar apa yang kau katakan di makam. Kau pasti sangat mencintai istrimu. Kompensasi tidak diperlukan. Kurasa kita akan bertemu lagi. Tuan Wei, apakah Anda baik-baik saja? Perintahkan mereka untuk menarik konsorsium dari persaingan untuk kontrak miliaran dolar ini, memberi kompensasi kepada keluarga Su selama keluarga Su setuju untuk memutuskan pertunangan, berinvestasi di keluarga Su, dan menjadikan mereka perusahaan kelas 1 di Sanjing. Ya. Apakah Paman membuat masalah akhir-akhir ini? Tidak juga. Tuan Besar Su mengirim seseorang dengan undangan. Dia memaksa Anda untuk hadir pesta pertunangan Tuan Muda Su. Pesta pertunangan apa? Itu hanya untuk membuat si bodoh itu mengambil kendali grup Su dan memaksaku turun tahta. Keluarga Su semakin makmur, dan itu semua berkat Anda, Nona. Orang-orang ini hanya memikirkan untuk melepaskan kincir dan membunuh keledainya. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, tak seorang pun bisa mengambilnya. Aku hanya tidak tahu gadis malang mana yang akan menikahi si bodoh Sushi itu. Sungguh kebetulan, itu adalah putri bungsu keluarga Liu dari desa Bonglin. Kau bisa pergi sekarang. Besok aku akan lihat trik apa yang sedang direncanakan Su Daqiang. Apakah ini temanmu? Tidak, aku tidak mengenalnya. Permisi. Silakan lanjutkan. Selamat datang, selamat datang. Permisi Tuan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Aku Eishu. Weizhu? Aku tidak ingat. Di antara daftar VEP, ada nama ini. Apakah Anda punya undangan? Aku tak butuh undangan. Kehadiranku di sini sudah cukup sebagai undangan. Jadi tidak ada undangan. Kalau begitu hentikan omong kosongnya. Pergi dari sini. Kau harus tahu, tempat ini bukan sesuatu yang bisa menerimamu begitu saja. Seseorang yang lusuh dan kotor seperti pengemis sepertimu. Siapa yang berani memanggil tunanganku tunangan Su Moksui seorang pengemis? Kenapa kamu? Sudah kubilang, kita akan bertemu lagi. Tuan Wei, aku tidak pernah menyangka tapan bisnis Tuan Wei bisa begitu. Penampilan yang panik dan kebingungan. Aku tidak percaya mataku. Su Moksui yang selalu mandiri. Benar-benar merendahkan dirinya untuk menghadiri pesta pertunangan putraku. Paman, kau terlalu memujiku. Jika aku tidak datang, bukankah aku akan mengecewakan? Pertunjukanmu yang disusun dengan cermat? Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan diatur? Grup Su seharusnya milik putraku. Soshe, tidak sepertimu. Bajingan yang dipungut. Mencoba mencuri warisan putraku. Kau tidak tahu kan, jika bukan karena keluarga Su memberimu kesempatan ini, kau bahkan tidak pantas menyandang nama keluarga Su. Jika bukan karena aku selama bertahun-tahun ini, grup Su pasti sudah lama bangkrut. Sekarang, kau ingin aku menyerahkan grup Su diberikan kepadamu. Atas dasar apa? Biar ku katakan yang sebenarnya, keluarga Su kami akan segera menandatangani pesanan bernilai miliaran dolar dan menjadi selebritas papan atas. Bahkan jika kau telah memberikan beberapa kontribusi kepada keluarga Su, lalu bagaimana? Kau tetap saja bajingan. Keluarga sama sekali tidak akan mengakui ini. Ini putraku. Itulah yang benar-benar pantas mendapatkan persetujuan luar biasa dari semua orang. Visi investasi Nona Su. Aku pernah mendengarnya. Tapi keserakahan keluargamu sungguh tak sedap dipandang. Kau apa? Mengomentari keluarga suku. Apa kau memenuhi syarat? Dia tunanganku. Cukup atau tidak? Su Moksui, jangan berpikir. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Bahkan jika kau menikah sekarang, itu tidak akan membantu. Keluarga kami tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan seseorang sepertimu bajingan. Akan kuberitahu kau. Kau sebaiknya jangan bicara. Paman belum pernah mengurusmu sebelumnya.
Ini uangnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera ambil uang ini, lalu bawa serta gigolo di sisimu. Sekarang pergi dari sini. Jangan kotori mata para tamu di sini. Bagaimanapun kita semua adalah anggota keluarga Su. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan keterlaluan. Bagaimana bisa ketika aku berbicara tentang cowok kakapmu ini, kau tidak senang? Kau benar-benar jalang kecil. Di masa lalu, keluarga Su memperkenalkanmu kepada begitu banyak putra elit. Kau memandang rendah mereka semua. Aku benar-benar berpikir, kau Su Moksue, memiliki standar yang begitu tinggi. Tapi pada akhirnya, kau masih menemukan dirimu seorang pecundang. Benar-benar hina. Cukup, apa kau tahu siapa dia? Prestasinya melampaui apa yang kalian orang-orang tak berguna bisa bandingkan. Benarkah? Siapa dia? Seseorang yang akan kau bela seperti ini. Tidak mungkin gigolo yang baru saja ditebus dari rumah bordil kan? Jaga mulutmu. Jika kau bersikap kasar lagi, percayalah aku akan memastikan pesta pertunangan putramu tidak akan terjadi. Beraninya kau? Biar ku beritahu kau Su Moksue, hari ini diputuskan oleh orang tua itu sendiri. Kau berani melawan orang tua itu, tidak takut diusir dari keluarga Su. Aku tidak peduli apakah itu orang tua itu atau Tuhan sendiri. Kau ingin aku menyerahkan kerajaan bisnis yang kubangun kepadamu? Tidak mungkin. Pelacur kecil. Beraninya kau? Aku tak ingin terlibat dalam urusan keluarga Su, tapi posisi kepala keluarga harus selalu dipegang oleh yang paling cakap. Orang sepertimu, pecundang yang hanya membuat masalah. Mencoba merebut kekuasaan. Aku Eisu tak akan mengizinkannya. Kau tidak akan mengizinkannya. Kau siapa sih? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau sekarang bersama Su Moksue, lalu kau pikir kau bisa berdiri di depan keluarga suku untuk berbicara dengan sombong. Biar ku beritahu kau bukan apa-apa selain seorang pria yang hidup dari seorang wanita, hanya seekor anjing yang dipelihara oleh seseorang. Jika aku ingat dengan benar, bidung keluarga Su ini atas namamu kan? Jadi bagaimana jika memang begitu? Memang pria simpanan profesional. Kau bahkan menghafal pembagian aset keluarga kami. Kau benar-benar mempelajarinya dengan baik bukan? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dengan material murahan seperti ini, berapa banyak orang yang ingin kau celakai? Dari mana kau mendapatkan ini? Jadi mulai sekarang, lebih baik kau tutup mulutmu. Jika aku mendengar sepatah kata lagi yang tak kusukai, aku tak akan ragu memberimu sepasang gelang perak. Dari mana kau mendapatkan ini? Aku mengerti. Apakah kau, bajingan kecil mencoba menjebakku? Kurasa kau tak paham situasi saat ini. Keselamatan adalah prioritas utama. Kau berani mengacaukan ini. Apa kau sudah tak punya hati nurani? Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Biar ku beritahu kau. Selama keluarga suku telah menandatangani pesanan miliaran dolar, orang tua itu akan mengumumkan bahwa putraku Sushe adalah kepala keluarga Su. Setelah itu, aku akan membuatmu kau bajingan kecil dan gigolo di sisimu ini berlutut dan meminta maaf padaku. Tidak percaya padaku, tunggu saja dan lihat. Minggir. Pesta pertunangan. Kenapa dia di sini? Kami di sini. Semuanya. Terima kasih semua. Telah datang kah? Tuan Muda Su dan Nona Liu dari Desa Bolin, pesta pertunangan hari ini. Sebagai penghubung hubungan mereka. Aku sangat senang. Sekarang mari kita sambut dengan hangat pengantin wanita kita. Keluar. Istri-istri. Menantu kesayanganku. Kesini, kesini. Salah-salah, dia. Sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Su itu bodoh. Menyentuh hati.
terlihat jelas bahwa hubungan antara kedua mempelai baru kita cukup manis. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita segera mulai upacara. Baiklah. Tunggu sebentar. Aku dipaksa. Aku tidak mau menikah dengannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Minta maaf pada Tuan Muda Su sekarang juga. Apa katamu? Ulangi lagi. Apa kau tuli? Dia bilang dia tidak mau. Siapa orang ini? Dia berani ikut campur dalam urusan keluarga Su. Wei Zhu? Mengapa kau ada di mana-mana? Aku juga cukup penasaran. Kepincangan ini masih berani keluar dan melompat-lompat. Aku memberitahumu. Aku bukan lagi diriku yang dulu. Dendam dari hari itu di desa Bolin. Aku akan membalasnya 2 kali lipat darimu. Dapatkan kembali. Jadi, sudah dapat tuan baru. Kau pikir kau punya hak untuk menentangku sekarang? Sedikit kepercayaan diri yang kau miliki masih belum cukup di mataku. Wei Zhu. Bukankah ini si kecil kesayangan yang kusir dulu, tidak mati di luar sana, bahkan punya muka untuk kembali dulu? Kalau bukan karena kau yang menggoda Ruyan, apakah Ruyan akan dibunuh olehmu? Kau berani menyebut Ruyan. Jika bukan karena kau dan keserakahanmu akan uang, memisahkan Ruyan dan aku, bagaimana mungkin Ruyan dipaksa mati? Sekarang kau ingin mengendalikan pernikahan Piao Piao juga. Apa kau tak merasa bersalah pada mereka? Sama sekali tidak. Bagaimana aku melakukan sesuatu? Bukan tempatmu untuk menceramahiku. Bibi, Wei Zhu sekarang sukses mendekat pada putri sulung keluarga Su. Status itu cukup mulia kau tahu. Tidak ada peningkatan sedikit pun setelah bertahun-tahun. Cuma tahu cara menggat wanita. Gigolo. Berhenti berdebat. Ibu, aku tidak mau menikah. Kau tak bisa melakukannya demi uang dan mengorbankan kebahagiaanku. Berapa harga kebahagiaan? Apa kau tahu berapa banyak orang mengemis kesempatan ini dan tidak mendapatkannya? Hari ini kau menikah dengannya suka atau tidak? Kau menikah dengannya suka atau tidak? Kembali ke sini. Wei Zhu, jika kau punya hati nurani, jauhi aku. Permisi, aku ikut campur dalam urusan ini hari ini. Anak muda, omong kosong apa yang kau katakan? Ini adalah pesta pertunangan keluarga Su dari Shangjin. Kau orang bodoh dari desa, berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Jadi bagaimana jika mereka keluarga terpandang? Jadi bagaimana jika aku berasal dari desa? Dengan kedua tanganku sendiri, aku masih bisa menciptakan ketinggian yang tak bisa kau capai. Kelas. Kau. Kemampuanmu yang setengah matang. Berani menyebut kelas di depan keluarga Su. Jadi, belum kapok juga. Sepertinya aku masih terlalu lunak padamu. Kau menang terakhir kali. Karena kau punya Jiang Tian sebagai pendukungmu. Sekarang berdiri di hadapanmu adalah keluarga Su dari Shangjin. Jiang Tian hanyalah orang kaya baru dalam dekade terakhir. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan keluarga Su. Dan bagaimana jika kau menambahkan aku Sumoksu ke dalam persamaan? Ruyan, kakak. Dasar manusia tak tahu diuntung. Hari ini adalah sepupumu sendiri. Pesta pertunangan. Kau sebenarnya memihak orang luar dan berbicara untuknya. Muka keluarga kita. Kau telah mempermalukan semuanya. Sekarang kau ingat kita keluarga. Kukira di matamu aku adalah orang luar. Tidak. Ruyan sudah mati. Dia hanya mirip dengannya. Dia bukan kakakku. Jika kakakku sekuat dia dulu, dia tidak akan. Aku di sini hari ini untuk memutuskan pertunangan untuk adik iparku Wei Zhu. Jika kau punya masalah, arahkan padaku. Tapi jika kau tidak menghormati Nona Su, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Penggali emas tetaplah penggali emas. Tidak peduli seberapa banyak kau bicara tentang merindukan Ruyan. Pemodal itu baru saja dibicarakan sedikit. Kau langsung membelanya. Tidak bisakah kau lihat ibu mertua? Dia hanya bergantung pada kaki gadis kaya ini. Tentu saja dia harus menjilat sepatunya. Sayang sekali. Dia akan segera diusir. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Masalah hari ini memang benar kita yang salah. Tapi jika keluarga Su setuju untuk memutuskan pertunangan, aku bersedia menawarkan kepada semua orang kompensasi yang memuaskan. Pekus macam apa yang berani memutuskan pertunangan dengan keluarga Su? Tuan Besar, akhirnya Anda tiba. Di hari yang penting seperti ini. Sumoksue ini sebenarnya membawa Gigolo untuk membuat masalah. Ini jelas tidak menganggap keluarga Su kita menganggap penting, kakak. Dia mencuri wanitaku. Sumoksue, kau sangat mengecewakanku. Tuan Wei Anda di mana saja telah begitu membesarkanmu, menempatkanmu sebagai CEO Grup Su.
Kau, bagaimana kau membalas kebaikan keluarga Su? Aku sudah membayar apa yang kuutang pada keluarga Su. Sekarang saatnya bagimu untuk membayarku. Jika bukan karenaku selama bertahun-tahun ini, kau pasti sudah terlantar di jalanan. Kelaparan. Kau, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau punya rasa hormat padaku sebagai kepala keluarga? Lalu apa kau punya rasa hormat padaku sebagai cucumu? Soal pekerjaan, Sushi adalah putra sulung keluarga Su kami. Dan kau hanyalah anak karen dari tabang sampingan. Sushi mewarisi posisi CL keluarga Su kami. Sepenuhnya dibenarkan. Secara pribadi, hari ini adalah hari pernikahan saudaramu. Kau malah membawa orang luar ke sini untuk membuat masalah. Apa maksudmu? Semua omongan ini tidak lebih dari memaksaku mengundurkan diri dari grup Su. Bajingan, kau berani menentangku. Ketua Su tolong, jangan terlalu marah. Kenapa tidak dengarkan syaratku dulu? Keluarga Su telah berjuang selama bertahun-tahun. Kami telah kalah, kami telah menderita. Tetapi, kami tidak pernah menundukkan kepala. Kau orang budi. Ingin bernegosiasi dengan keluarga Su. Kenapa kau tidak kencing dan berkaca saja? Tapi apa yang kutawarkan padamu adalah pesanan miliaran dolar yang telah lama diincar keluarga Su. 10 miliar. Apa? Apa kau bicara tentang pesanan 10 miliar dolar itu? Tepat. Aku ingin menggunakan pesanan 10 miliar dolar ini untuk menukar kebebasan Liu Piao. Apa? Pesanan 10 miliar dolar ini tidak sesuai seleramu. Kalau begitu, jika kau punya syarat lain, silakan katakan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk MMUSNMU. Pesanan 10 miliar dolar. Ditukar dengan gadis desa kecil. Apa kau gila? Atau aku yang gila? Pesanan 10 miliar dolar, ada berapa nol di dalamnya? Kau bahkan tidak tahu. Dan kau bicara tentang menawarkannya padaku. Pesanan 10 miliar dolar, sungguh konyol. Dia adalah adik perempuan almarhum istriku. Yang membuatnya menjadi adikku sendiri, adik Wei Su. Bukan hanya 10 miliar. Bahkan jika itu ratusan miliar, aku tak akan ragu. Di satu sisi kau merindukan Ruyan, di sisi lain kau bergandengan tangan dengan Sumaksu. Kau ingin jadi bajingan tapi masih ingin membangun gapura peringatan. Untungnya Ruyan mati muda. Kalau tidak kau akan membuatnya jijik sampai mati. Kau... Aku menoleransimu karena kau adalah ibu Ruyan. Aku sudah sangat sabar dan toleran padamu. Jika kau memfitnahku lagi, perasaanku pada Ruyan. Kau yang punya ayah, dibesarkan tanpa ayah. Beraninya kau memukulku. Aku akan memukulmu. Ruyan dan Piao Piao adalah manusia. Mereka bukan alat untuk menghasilkan uang. Karena keluarga Su memiliki urusan keluarga yang harus diurus, maka kami akan pergi. Semuanya, para tamu terhormat, mohon tetap tenang. Ini hanya salinan kecil. Aku akan segera menyelesaikannya. Su Mokshoy, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir dalam 10 detik. Entah si tak berguna ini keluar, atau kau yang keluar dari keluarga Su. Kataku, urusan hari ini adalah tanggung jawabku. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Su. 10. Hei Su Moksue, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Untuk sampah di depan, kau hanya akan menyerah semua yang telah kau kerjakan selama 10 tahun terakhir. Apakah itu sepadan? 9. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, mengingat hubungan lama kita, aku bisa membiarkanmu memiliki tempat di keluarga Su ada makanan untuk dimakan. 8. Weiju, kau adalah kutukan. Pertama kau mengutuk orang tuamu sampai mati, lalu Ruyan, dan sekarang bahkan dermawan yang baru kau temui, karena kau diusir dari keluarga. 7. Jangan repot-repot menghitung. Akui kesalahanmu. Kau anak haram yang rendah. Berani menantang keluarga. Baguslah kau menyadari kesalahanmu sekarang. Segera bawa bocah ini pergi dari hadapanku. Sedangkan kau, pergilah berlutut di aula leluhur keluarga Su. Aku telah melibatkanmu. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi hari ini. Aku tak akan membiarkan Nona Su diganggu. Apa maksudmu? Pria yang kupilih Sumoksu. Akan kudukung apapun yang dia lakukan. Hari ini, baik dia maupun aku tidak akan pergi. Kau berani sekali.
Sopan santun yang seharusnya diberikan, sudah diberikan. Tapi sepertinya, keluarga musuh tidak menghargainya. Kalau begitu aku tidak keberatan, membuatmu turun dari kursi itu. Turun. Aku sudah kian, telah berbisnis, lama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini padaku. Nah, bukankah itu sempurna? Hari ini kau bisa melihatnya terjadi. Tenang Pak Tua. Su Moksue, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba membunuh orang tua itu? Agar kau berhak merebut aset keluarga Su kami. Ku bilang, kau bisa terus bermimpi. Properti ini milik anakku. Seseorang tangkap pasangan pezina ini. Tidak ada yang tidak menghormati Tuan Wei. Tuan Wei, saya terlambat. Saya tidak menyadari, Wei Ju, bahwa dermawan yang kau temukan bukan hanya Su Maksu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Di Gono ini, dia mengandalkan wanita untuk menghidupinya. Apa yang bisa ditawarkan keluarga Su padamu adalah sesuatu yang tak akan pernah dilihatnya seumur hidup. Jika kau tidak tahu diri, hari ini siapapun yang membantumu. Aku sudah kian. Aku bersumpah atas posisiku sebagai kepala keluarga Su. Aku ingin mereka semua membayar harganya. Piao-piao, jangan takut, kakak iparmu ada di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Kakak ipar, ayo pergi. Aku tak ingin menyusahkanmu. Istri, tidak. Istri, tidak. Baiklah, baiklah. Sekarang kemari dan berlutut di depanku. Kau cari mati. Kurasa kalianlah yang mencari mati. Karena kalian sangat tidak tahu malu, maka aku akan membawa kalian merobek sedikit demi sedikit, penutup sepenuhnya. Biarkan semua orang di sini melihat apa keluarga Su kalian sebenarnya, rawa yang membusuk. Hanya kau. Fondasi serbat keluarga Su kami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sampah seperti Jiang Tian. Bisa dibandingkan. Hari ini, kau akan mati dengan mengerikan. Wei Ju, yang kau lakukan hanyalah mengoseh. Memprovokasi masalah, apalagi yang sebenarnya bisa kau lakukan. Pria dewasa sepertimu selalu bersembunyi di balik wanita, menggonggong seperti anjing, punya nyali untuk mencoba tanpa talimu. Apakah kau menyiapkan apa yang kuminta? Apakah sudah siap? Semuanya ada di sini, Tuan Wei. Kualitas tenaga kerja konstruksi sushi. Su Heavy Industries. Dalam 5 tahun terakhir, telah kehilangan hampir 70% dan diambang kebangkrutan. Manajemen senior semuanya telah hengkang. Membawa serta banyak data inti. Su Food Group selama 10 tahun terakhir telah menggelontorkan ratusan juta untuk penelitian. Sementara penjualan sebenarnya kurang dari 10 juta. Semua uang itu dimanfaatkan oleh keluarga musuh untuk memperkaya diri. Kau tutup mulutmu. Diam. Dan Su Construction secara ilegal menggunakan material di bawah standar. Dan sangat mungkin menyebabkan insiden keselamatan besar. Sungguh keluarga Sang Jingsu yang baik. Seseorang bungkam dia. Bungkam mulutnya. Dari keluarga Su kau mengambil begitu banyak uang. Jika kau merusak pesta ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kau mau menikah atau tidak? Jika kau tidak menikah dengannya, aku akan bunuh diri di sini. Ibu, apa yang kau lakukan? Letakkan itu, jangan mendekat. Jika kau masih menganggapku ibumu, turuti saja. Ayo kita adakan upacara ini. Kalau tidak aku akan bunuh diri di sini. Apa kau memaksaku untuk bunuh diri? Piao-piao, ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa kau ingin berakhir seperti kakakmu yang bodoh, membuat keributan dan mati dengan penyesalan? Aku bertanya padamu, kau mau menikah dengannya atau tidak? Baiklah, aku akan menikah dengannya. Lalu kenapa tidak bilang dari tadi? Mas kawin keluarga Su berjumlah jutaan uang tunai. Itu memenuhi seluruh ruangan. Jadi di matamu aku bernilai kurang dari setumpuk uang. Bodoh. Apakah kalian semua melihat itu? Kau pikir bergantung pada Jiang Tian memberimu hak untuk bertindak begitu tinggi dan perkasa? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Liu Piao-piao sengaja diatur olehku untuk menikah dengan keluarga Su. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu?
Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Ini benar-benar kesalahanku. Cepat bantu Tuan Muda Wu ke rumah sakit. Liu Piao Piao bahkan setuju. Bodoh. Beraninya kau melakukan kekerasan di sini. Seseorang. Panggil semua. Penjaga keamanan grup Su ke sini. Aku akan mematahkan tulang orang bodoh ini hari ini. Nona Su. Apa yang akan kukatakan? Mungkin tidak menguntungkanmu. Ku bilang, apapun yang kau lakukan hari ini, aku Su Moksui akan berdiri di sisimu. Aku telah menunjukkan rasa hormat yang pantas. Aku tidak akan menahan sepeser pun dari kompensasi yang menjadi hakmu. Tapi karena kau tidak mengerti alasan, maka beritahu semua karyawan konsorsium bahwa dalam 10 menit, semua kerjasama dengan keluarga Su akan dihentikan. Itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Apa kau pikir ini permainan anak-anak? Wei Zhu, kau masih bicara tentang kehancuran. Kau benar-benar hebat. Dia mungkin sudah gila. Lihat dia bertingkah gila, berpakaian compang camping. Dia mungkin tak bisa diselamatkan. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan Su Maksu sampai jatuh cinta pada orang gila ini. Siapa yang gila, siapa yang bodoh. Kalian semua akan segera tahu. Su Moksui, aku tadinya berniat untuk menghargaimu. Kupikir kau akan membawa kembali pria kaya misterius. Tapi ternyata dia orang gila. Untuk merebut posisi CL. Kau sampai hati melakukan hal memalukan seperti itu dengannya. Aku benar-benar kecewa padamu. Apa? Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Dengan kekuatan Jiantian untuk melawan keluarga Su kita, mungkin kita akan menderita beberapa kerugian. Tapi soal kehancuran, 10 Jiantian pun takkan sanggup melakukannya. Apalagi orang gudik sepertimu. Lebih baik kau pergi sekarang. Keluarga Su berkuasa. Kau tak bisa melawan mereka. Mau pergi sekarang? Tidak mungkin. Keluarga Su kita, hari ini di depan begitu banyak tamu terhormat, telah kehilangan muka karenamu. Jika kami tidak menghukummu dengan berat, di depan semua bangsawan ini, bagaimana kami bisa membangun wibawa kami? Seseorang. Usir Su Moksui dari keluarga Su segera. Sedangkan kau bodoh. Aku akan menyiksa keluargamu perlahan-lahan. Jangan libatkan keluargaku. Sepertinya di usiamu yang sudah tua, kau benar-benar hidup seperti anjing. Semakin kau memohon sekarang, semakin menderita keluargamu, hukuman mereka akan bertambah. Aku akan membuat mereka menyesal pernah mengenalmu. Aku akan membuatmu mati begitu memalukan sampai tak ada yang berani meratapi kepergianmu. Kumohon, tolong ampuni kakak iparku. Aku bersedia menikahi Tuan Muda Su. Astaga, apa maksudmu? Kau pikir keluarga suku adalah pasar, benarkah? Datang dan pergi sesukamu. Jika bukan karena bagan kelahiranmu, yang cocok dengannya, memungkinkanmu untuk menikah, dan membawa keberuntungan untuk anakku. Kau pikir, gadis desa sepertimu, bisa masuk ke keluarga suku? Kau telah menyakiti orang yang kukasihi dan menghina keluargaku. Setiap pelanggaran ini akan kubalas dendam secara pribadi. Berapa lama lagi? Kesabaranku hampir habis. Kesabaranku mulai habis. Sekarang, tebus dosamu dengan mengakhiri hidupmu sendiri. Aku akan mengampuni keluargamu. Cepat-cepat. Jangan buang waktu semua orang. Lakukan dengan cepat. Tidak kakak ipar. Jangan lakukan hal bodoh. Sudah lihat belum? Inilah yang terjadi ketika kau melawan keluarga Su. Jangan khawatir. Kau selanjutnya. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam ketakutan. Presiden Bang Wankin telah tiba. Apa? Presiden Liu dari Bank Grup Keuangan Wanking ada di sini secara langsung. Ya. Cepat. Bantu aku menyambutnya. Surga menolong keluarga Su kita. Presiden pasti datang untuk memberikan pesanan 10 miliar dolar itu. Dasar kau buta. Beri jalan untuk Presiden Liu. Aku bisa minggir. Tapi, beranikah dia bergerak? Apa katamu? Wei Zhu, jika kau ingin mati, jangan seret kami bersamamu.
Ini seseorang dari grup keuangan Wan Qin. Beraninya kau mengancamnya. Apa kau benar-benar berpikir kau punya 9 nyawa? Benarkah begitu? Ayah, aku mengerti. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia hanya mencoba menghancurkan keluarga Su kita. Dan kerja sama dengan konglomerat Wan Jin. Kau. Bocah sialan, kau begitu kejam. Presiden Liu, tolong jangan salah paham. Kami tidak ada hubungannya dengan pecundang ini. Sama sekali tidak ada. Aku akan mengiring seseorang sekarang untuk segera mengusir bajingan kecil ini. Pecundang. Bajingan. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepada Tuan Wei seperti itu? Apel. Tuan Wei tidak. Dari mana asal Tuan Wei ini? Presiden Liu, Anda tidak bermaksud dia kan? Dia hanya seorang gigolo yang menumpang hidup pada wanita. Anda pasti salah. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Presiden Liu, kenapa Anda memukul saya? Aku memukulmu karena kau berani tidak menghormati Tuan Wei. Omong kosong. Akan kurobek mulutmu. Presiden Liu, apakah ada semacam kesalahpahaman? Kurasa lebih baik jika Anda duduk dulu dan minum beberapa gelas. Setelah aku menyelesaikan kesepakatan 10 miliar dolar, aku akan mengurus pecundang ini. Tuan Sutua, aku menghormatimu sebagai tetua. Tapi ya, Anda harus menjaga mulut Anda. Kalau tidak, aku akan menghajarmu juga. Anda. Dan, kuharap kau tidak salah paham. Aku di sini hari ini untuk alasan yang tidak terkait dengan kesepakatan 10 miliar dolar. Lalu untuk apa? Kupikir, hanya Susi yang bodoh. Tapi kulihat, seluruh keluarga Su. Pikirannya tidak terlalu jernih. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku sekarang mengumumkan. Grup Su, bahwa semua aset sekarang milik konglomerat Wan Jin. Semua anak perusahaannya, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel, milik konglomerat Wan Jin. Kalian berdua bisa keluar sekarang. Bagaimana mungkin? Presiden Liu, keluarga Su kami, dan konglomerat Wan Jin, tapi air sumur tidak mengganggu air sungai. Bagaimana Anda bisa memperlakukan kami seperti ini? Benar. Melakukan ini juga tidak menguntungkanmu. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Karena kau memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau lakukan. Tidak keluarga Su kita selalu sangat hormat terhadap konglomerat Wan Jin. Bagaimana mungkin kau? Aku mengerti. Apakah itu kamu? Bocah, kaulah dalang di balik semua ini kan? Bukankah kau bilang keluarga Su berakar kuat dan tidak takut pada orang sepertiku? Jadi, apakah kau percaya padaku sekarang? Inilah yang biasanya kuberikan padamu. Terlalu banyak rasa hormat. Kau sudah terlalu lama dimanja. Lupa siapa yang memberimu mangkuk nasi ini. Apa yang harus dilakukan? Ini akhirnya, keluarga Su kita tamat. Sudah berakhir cepatlah. Ini kenapa? Dia bilang ambil, jadi diambil. Tanpa diduga, Presiden Liu memegang posisi tinggi di konglomerat Wan Jin. Kau benar-benar melakukan sandiwara ini untuk orang tak berguna seperti itu. Datang dan memainkan adegan ini dengan kami. Bertindak, jika Tuan Wei tidak ada di sini hari ini, aku sudah lama mengusirmu. Tidak. Presiden Liu, Anda tidak bisa mengatakan itu. Hei, kau tidak bisa mengatakan itu. Keluarga Su kita punya aset puluhan miliar. Bibir atasmu menyentuh bibir bawahmu. Kau harus menunjukkan bukti. Tidak percaya? Telepon dan konfirmasikan sendiri. Segera laporkan situasi grup. Wei Zhu, kau dengar itu? Setelah orang tua itu selesai menelepon, tunggu saja. Keluarga Su kita dan murka konglomerat Wan Jin. Aku mengerti. Apa kau dengar itu? Kau hanya menggertak. Tunggu saja ajalmu. 3, 2, 1. Keluarga Su. Selesai. Apel, orang tua, jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu keluarga Su sudah tamat? Hei ayah, ayah pasti bercanda denganku. Bercanda denganku kan? Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku biasanya menyuruhmu untuk menaruh hatimu ke dalam grup. Tapi yang kau tahu hanyalah makan dan minum di luar. Bagaimana aku bisa membesarkan sekelompok pemalas? Sifat buruk keluarga Su kalian, benar-benar sifat keluarga. Bahkan pada titik ini, masih mengalihkan kesalahan kalian Su Group. Berakhir seperti ini hari ini. Kau Pak Tua Su memiliki setengah andil. Tidak ayah mertua. Bukankah kau baru saja bilang, dia hanyalah Jiang Tian, seekor anjing peliharaan. Tidak apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah bilang. Aku datang dengan tulus.
Selama keluargamu setuju untuk memutuskan pertunangan, pesanan 10 miliar ini cukup untuk mengangkat keluargamu ke klan bergengsi. Sayang sekali, kau tidak percaya prinsip-prinsip yang dikatakan penduduk desa kami. Kalau begitu biar kurasakan sengatan tamparan di wajah ini. Wei Shu, jangan keterlaluan. Jangan paksa aku untuk menghancurkan semuanya bersamamu. Bahkan sekarang pada titik ini, apa kau masih mengancamku? Kalau begitu lakukan saja. Aku Wei Shu menerima. Semuanya. Kalian semua melihatnya kan? Si bodoh ini telah tanpa henti mempermalukan keluarga Su kami. Semuanya. Jika kalian membantuku menggulingkan orang ini, aku akan menawarkan aset keluarga Su. Semuanya kepada kalian. Ayah-ayah tidak bisa melakukan ini. Jika ayah memberikan semuanya kepada mereka, apa yang akan terjadi pada kita? Jangan panik. Apa kau berharap aku hanya menonton si bodoh tak berguna ini menelan seluruh keluarga Su kita? Selama kita menjatuhkannya, keluarga Su kita pasti akan bangkit kembali. Hari ini, untuk pertama kalinya aku melihatmu bertindak seperti seorang pria. Nah Wei Shu, apa kau takut sekarang? Sekarang kau tahu rasa takut. Meskipun saat ini, kau menindas keluarga Su kami, dibandingkan dengan semua keluarga besar. Kau hanyalah seekor semut. Tuan Besar Su, apakah ini benar? Selama kalian semua bisa membantuku menggulingkannya, aku akan menawarkan semua asetku. Bagus. Kalau begitu, keluarga Shang Jingxiao saya akan terlibat. Konglomerat Wanjian benar-benar kaya raya menyaingi negara. Keluarga Wang saya tidak akan tinggal diam. Keluarga Li saya dan keluarga Su sedekat saudara. Kami bersedia berbagi kesulitan keluarga Su. Wei Su, kau dengar itu? Apa namanya ini? Ini namanya dukungan populer. Fondasi keluarga Su saya yang berusia seabad. Dan teman-teman di seluruh dunia. Bukankah kau bilang, kau ingin menghancurkan keluarga Su kami? Kalau begitu bersiaplah untuk kehilangan selapis kulit. Kau terus tertawa. Apa yang lucu? Keluarga Su kita hancur sekarang. Aku menertawakanmu bodoh. Kau sedang diobral dan kau masih menghitung uang mereka. Kau pikir orang-orang ini benar-benar sebaik ini? Mereka hanya ingin memanfaatkan keramaian untuk membagi aset keluarga Su. Kalian orang-orang tak berguna. Kau pikir siapa yang akan mendukungmu? Terus kenapa? Hari ini, kau tetap kalah. Seiring waktu, keluarga Suku akan bangkit kembali. Kami bersama keluarga Su dalam suka dan duka. Apakah kau mendengarnya dengan jelas? Orang-orang ini buat mereka bangkrut. Bersama dengan keluarga Su. Ya bos. Kami sudah melakukan akuisisi penuh. Keluarga Xiao saya memiliki sumber daya keuangan yang sebanding dengan keluarga Su. Grup Wanjin kalian baru saja menelan keluarga Su. Sekarang, kalian mungkin sudah di ujung tanduk. Beraninya kau masih mencoba melawan kami. Anak muda, apa kau benar-benar berpikir kau orang terkaya di Daxia? Sombong. Ini juga bagus. Konglomerat Wanjin telah runtuh. Aku tidak keberatan. Pergi dari pintu ke pintu untuk menyita aset. Tuan Li benar. Kurasa cewek di sebelah Wei Shu ini sudah sangat bagus. Orangnya cantik. Dan pantatnya montok. Sangat menyentuh hatiku. Saya berterima kasih kepada keluarga Su atas kekayaan yang luar biasa ini. Kami dengan senang hati akan menerimanya. Kami harap di masa depan, semua orang akan terus mendukung keluarga Su. Saya Shu, di sini. Berterima kasih kepada kalian semua. Wei Shu lihat. Kau selesai, kau selesai, kau selesai. Murka tiga keluarga besar hanya bisa diredakan dengan nyawamu. Kau dari keluarga Shao kan? Kudengar saham keluargamu akhir-akhir ini cukup bagus. Itu wajar. Keluarga Xiao saya baru saja mengakuisisi perusahaan multinasional. Dana kami besar. Begitukah? Kalau begitu mari kita mulai dari keluarganya. Semuanya jangan panik. Aku baru saja memeriksa. Dan saham keluargaku telah mencapai 3 batas atas berturut-turut. Ini akan mencapai. Tunggu sebentar. Tadi di 300 poin. Bagaimana bisa mencapai batas bawah? Apple. Perusahaan sedang diserang. Rantai modal telah putus. Bank mulai menjual aset. Bagaimana mungkin? Bisnis keluarga Li saya. Semuanya telah disita. Cepat seseorang bantu dia bangun. Atau dia akan jatuh lagi. Tuan Wei, tolong kasihani. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku mendengarkan kebohongan Su tua itu. Ini semua salah paham. Salah paham. Tuan Wei, tolong lepaskan keluarga Wang. Mulai sekarang keluarga Wang akan seperti anjing di hadapanmu. Tuan Wei,
Aku kerasukan barusan. Apa yang kukatakan jelas bukan maksudku. Tolong lepaskan aku. Kalian semua orang ini sudah terlalu lama di posisi ini. Kalian sudah terlalu lama nyaman. Keadaan kalian saat ini semua karena keserakahanmu. Ini semua kau. Orang tua Su. Ini belum berakhir. Hei Ayang. Kau tak boleh pingsan sekarang. Bangun dan pikirkan sesuatu. Lihat mereka semut. Berhentilah berpura-pura Pak Tua. Bahkan jika kau berpura-pura pingsan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Su hancur. Dia benar-benar berpura-pura. Orang tua itu cukup sehat. Bagaimana dia bisa pingsan? Karena hal sepele. Anak haram. Kaulah yang sengaja mengundang wabah ini ke sini. Biarkan keluarga Su kita. Apakah kau menonton lelucon keluarga Su kami? Memangnya kenapa? Kalau iya, memangnya kenapa? Kalau bukan, aku bukan apa-apa selain anjing liar yang diusir oleh keluarga Su. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Su Moksue. Keadaan keluarga Su saat ini, semuanya telah dikalahkan olehmu. Kau bekerja sama dengan orang luar dan menghancurkan keluarga Su. Kau orang yang tak tahu berterima kasih. Kamu serigala bermata putih. Ini semua salahmu. Kau menghalangi uangku. Aku akan menghajarmu sampai mati. Urusanku sendiri. Akan kutangani sendiri. Menipu keluarga Su. Menjual putrimu. Dan kepada orang bodoh pula. Beraninya kau memukulku. Sebagai pengamat, aku tak tahan melihatnya. Demi uang kau rela mendorong putrimu sendiri ke dalam lubang api. Menikahinya dengan orang bodoh. Sudahkah kau pertimbangkan perasaannya? Cukup. Su Moksue. Ku bilang, kau sudah dimiliki oleh keluarga Suku. Diusir dari keluarga Su. Mulai sekarang urusan keluarga kami. Bukan urusanmu. Buka matamu lebar-lebar. Setelah Wan Jin Conglomeret mengakuisisi keluarga Su, aku memegang saham terbesar. Rumah tua keluarga Su dan gedung grup Su. Semuanya milikku. Jika aku mendengar satu kata kasar lagi darimu, keluar dan mengemislah. Wanita jahat ini, katakan padaku, bukankah kau merencanakan semua ini sejak awal? Aku tak mau mengulanginya lagi. Jika kau masih belum menurunkan sikap angkuhmu itu, aku lebih baik merobohkan rumah tua keluarga Su dan mengubahnya menjadi tempat sampah. Diam. Bukan orang tua dan aku. Apa kau belum mengerti? Belumkah kau melihat kepala keluarga? Mohon kepada kepala keluarga untuk penampunan. Kepala keluarga. Karl. Mohon ampun pada kepala keluarga. Untuk pengampunan. Keluar. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Aku akan pergi, aku pergi. Peristiwa hari ini telah melibatkanmu. Aku minta maaf. Sebenarnya akulah yang melibatkanmu. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah memaksaku untuk merebut kekuasaan. Maaf tahu dan nona muda ketakutan. Keadilan ada di hati rakyat. Mereka pantas mendapatkan apa yang terjadi pada mereka hari ini. Ini salah mereka sendiri. Semua itu memang milikmu. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih Nona Su. Berkat kau hari ini. Meskipun aku berselisih dengan mereka, aku tetap ingin meminta maaf kepadamu atas nama mereka. Maafkan aku. Ya Nona Su. Apa kau benar-benar bertunangan dengan kakak iparku? Baiklah. Jangan sebutkan itu. Toleransi alkoholmu rendah, kenapa kau minum begitu banyak? Apa yang kau lakukan? Jangan pergi. Tetaplah bersamaku. Luyan.
Lihat baik-baik. Kau mencium siapa? Atas perintah Nona tertua keluarga Su, aku datang untuk memberikan hadiah kecil kepada menantu baru. Tuan Wei, kau di mana saja? Siapa yang berani memanggil tunanganku tunangan Sumoksu? Pengemis. Dan bagaimana jika kau menambahkan aku Sumoksu ke dalam persamaan? Pria yang kupilih Sumoksu. Akan kudukung apapun yang dia lakukan. Moksui. Moksui.